Saudara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menggelar jumpa pers terkait kasus impor beras ilegal pada Selasa pagi. Mentan mengungkap bahwa telah ditemukan 40 ton beras impor ilegal yang masuk ke Indonesia melalui Batam, Kepulauan Riau. Kepala Badan Kepengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau BPKS Sabang menyebut impor beras seberat 250 ton ke Sabang tidak tepat dikatakan ilegal. Masukan beras untuk kebutuhan konsumsi warga di sana. BPKS juga melakukan pengawasan agar beras tidak keluar dari area Sabang. Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok di Sabang dan ketersediaan pasokan bagi masyarakat serta daya saing ekonomi. Selama ini harga jual beras di Sabang di atas harga eceran tertinggi sehingga pemasokan beras ke Sabang dibolehkan menurut hukum yang berlaku dan masuk dalam kewenangan BPKS untuk memberikan izin sesuai perundang-undangan. Kementerian lembaga yang lain. Jadi kalau dikatakan ilegal sebenarnya tidak tepat juga, itu yang pertama. Yang kedua, dasar itu kemudian sebenarnya kita berkoordinasi terus yang terkait dengan koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain. Tanggal 14 November kemarin sebelum barang ini dikapalkan dan diberangkatkan dari pelabuhan di Thailand, itu sebenarnya sudah ada rapat koordinasi yang dipimpin oleh Deputi di Kemenko Pangan, diputuskan bahwa sebenarnya ini kewenangan BPKS untuk mengeluarkan izin ini, dan izin ini dianggap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dirjen Migas Kementerian ESDM Laude Sulaiman menjelaskan negosiasi final pembelian base fuel kepada Pertamina Patraniaga oleh sejumlah pihak penyalur BBM swasta sudah berjalan. Laude pastikan mulai akhir November 2025, SPBU swasta sudah mulai terisi. Namun, Laude tak merinci berapa volume base fuel yang dibeli dari hasil negosiasi bagi para pihak swasta tersebut. Menteri SDM sudah melakukan pertemuan kemarin dan menyampaikan bahwa posko yang akan dilaksanakan pada menjelang Nataru ini akan dimulai lebih awal dan akan diakhiri lebih panjang dari tahun sebelumnya. Hal ini kenapa demikian? Karena kita ketahui Natal tahun ini dan Lebaran nanti itu jaraknya berdekatan, sehingga stok harus kita jaga terus stabil sampai sepanjang akhir tahun dan menjelang tahun 2026. Di tengah kesepakatan gencatan senjata, Israel tadi malam ada laporan dari Batam melalui lapor Pak Amran menyampaikan bahwasanya ada beras yang sandar, sementara perjalanan sandarnya jam 11 malam. Kemudian kami langsung konfirmasi, kami komunikasi dengan Pak Pangdam, Kepri, Pangdam Kapolda, Kepri, Wali Kota, Pak Gubernur, dan Pak Dandim setempat. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh aparat pemerintah yang bertindak cepat dan mengamankan beras 40 ton, juga minyak goreng. Sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman akan mendalami masuknya 250 ton beras impor tanpa izin di Sabang, Aceh. Menteri Pertanian Amran Sulaiman kembali menegaskan bahwa Presiden telah melarang adanya impor beras. Kini beras ilegal seberat 250 ton di Sabang, Aceh telah disegel dan Kementerian Pertanian masih mencari pelaku utama yang mengizinkan masuknya beras ilegal itu. Dirjen siapa yang meloloskan? Seandainya ada dirjen meloloskan, hari ini berakhir jabatannya. Aku pastikan itu. Kalau dia tidak patuh pada presiden kita. Tapi alhamdulillah ternyata Deputi Dirjen patuh mengikuti instruksi Bapak Presiden. Sementara itu, menanggapi masuknya 250 ton beras secara ilegal di Sabang, Aceh, Menteri Pertanian langsung berkoordinasi dan melakukan penyegelan terhadap gudang beras impor itu. Amran menyebut beras impor berhasil masuk melalui pelabuhan Sabang karena kawasan itu masuk dalam kawasan bebas perdagangan, sehingga ada perbedaan regulasi. Misalnya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa
izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabar Eskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel.